Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak sekalian. Masih semangat ya? Oke, tetap harus semangat. Nah, hari ini kita memasuki hari Fortasi yang ketiga. Hari ini kita akan memasuki satu materi, yaitu mengenai Al-Islam. Tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rukun Islam. Sudah siap belajar? Sudah siap mendengarkan apa yang dijelaskan Bu Guru? Nah, silakan anak-anak untuk menyimak materi berikut ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi rukun Islam ya anak-anak. Nah, rukun Islam ini adalah salah satu syarat di antara sekian syarat sah seseorang bisa disebut menjadi Muslim. Berbeda ya dengan rukun iman. Kalau rukun iman itu sebatas kita mempercayai atau berkeyakinan pada suatu hal yang kita yakini atau yang kita imani. Tetapi kalau rukun Islam itu diwujudkan dengan suatu hal atau amalan yang kita perbuat secara fisik. Nah, apa saja? Ada 5 ya. Yang pertama, sebelah kiri ada syahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, naik haji. Nah, sekarang kita lanjut untuk memahami satu persatu dari rukun Islam yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita memasuki rukun Islam yang pertama ya. Apa tadi? Syahadat atau bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana bunyi kalimat syahadat? Tentunya anak-anak sekalian sudah tahu ya. Nah, sebelumnya Bu Guru mau bertanya, apa yang dimaksud dengan bersyahadat? Bersyahadat itu artinya bersaksi. Nah, bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tadi Bu Guru sudah membacakan kalimat syahadat. Nah, apa yang Bu Guru baca tadi merupakan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 tersebut kita bagi. Yang pertama yaitu syahadat tauhid. Syahadat tauhid ini berisi mengenai kesaksian dalam mengesahkan Allah. Bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika nanti ada pertanyaan bagaimana bunyi syahadat tauhid, jawabannya yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua yaitu syahadat Rasul. Syahadat Rasul di sini berisi mengenai kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Bagaimana bunyinya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bersyahadat ini merupakan kesaksian kita untuk menjadi seorang muslim. Apa saja? Yang pertama, harus mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah sebagai Nabi kita. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang kita memasuki rukun Islam yang kedua. Kira-kira di dalam layar ada gambar apa ya? Oh iya, ada gambar orang yang sedang sholat. Jadi rukun Islam yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Nah, sholat sendiri itu ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Nah, tetapi yang wajib dilaksanakan anak-anak sekalian itu adalah sholat fardu ataupun sholat wajib yang sehari dilaksanakan sebanyak 5 kali. Tentunya anak-anak sudah hafal apa saja yang termasuk sholat fardu. Coba kita sebutkan satu persatu beserta rokaatnya. Yang pertama, sholat
subuh. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur berjumlah 4 rakaat. Kemudian sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Jadi sehari yang wajib kita laksanakan sebanyak 5 waktu berjumlah 17 rakaat. Nah, sekarang kita memasuki rukun Islam yang selanjutnya, yaitu melaksanakan puasa. Nah, tentunya anak-anak sekalian sudah melaksanakan puasa ya. Beberapa waktu bulan kemarin kita telah menemui bulan Ramadan. Kita berpuasa selama berapa hari? 1 bulan penuh. Nah, itu adalah salah satu puasa yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Jika wajib, maka harus dilaksanakan. Bagaimana jika tidak dilaksanakan? Maka mendapatkan dosa. Nah, sebelumnya Bu Guru mau bertanya, apa yang dimaksud dengan berpuasa? Nah, berpuasa sendiri itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kapan matahari terbenam? Yaitu adalah waktu maghrib. Ketika sudah azan maghrib, maka disunahkan untuk segera berbuka puasa. Nah, berpuasa ini dilaksanakan karena mengharap keridhaan Allah. Nah, puasa sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Puasa sunnah itu tidak wajib untuk dilaksanakan, seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud, puasa Arafah. Nah, jika mengerjakan puasa sunnah ini maka mendapatkan sebuah pahala. Tetapi jika tidak melaksanakan juga tidak berdosa. Kemudian yang kedua ada puasa wajib. Nah, puasa wajib ini wajib dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Jika tidak dilaksanakan maka berdosa, yaitu contohnya ada puasa nazar, dan puasa yang setiap tahun kita lakukan adalah puasa Ramadan yang lamanya 1 bulan penuh. Nah, sekarang kita memasuki rukun Islam yang berikutnya ya anak-anak. Apa rukun Islam yang selanjutnya? Adalah zakat. Nah, zakat sendiri itu dalam segi istilah diartikan sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat diartikan dari segi bahasa itu bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Rukun Islam zakat ini seperti halnya berpuasa, sholat juga ada 2 macam. Yang pertama ada zakat wajib yang biasa disebut dengan zakat fitrah, dan yang kedua ada zakat sunnah, itu berupa zakat mal yang bergantung pada penghasilan yang didapatkan seorang muslim ketika sudah mencapai nisab. Nah, sekarang coba kita membahas sedikit mengenai zakat fitrah ya. Nah, kemarin kita sudah memasuki bulan Ramadan dan memasuki hari raya Idul Fitri. Nah, di situ ada masa-masa di mana kita diwajibkan untuk membayar zakat. Anak-anak kemarin sudah membayar zakat di sekolah dan ada juga yang membayar zakat di masjidnya masing-masing. Nah, zakat fitrah ini dibayarkan berupa apa? Berupa makanan pokok. Nah, apa makanan pokok orang Indonesia? Makanan pokok orang Indonesia yaitu beras. Jadi zakat fitrah dibayarkan berupa beras. Nah, kemudian apa manfaat dari zakat? Apakah ada yang tahu? Jadi zakat ini bermanfaat dalam membantu orang yang kurang mampu dan kurang beruntung sehingga mereka dapat terbantu dalam hal pangan. Jadi orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan makanan pokok, mereka juga bisa sama-sama merasakan makan di hari raya Idul Fitri. Jadi menjadi muslim, menjadi orang Islam itu harus saling tolong menolong dan saling membantu. Nah, sekarang kita memasuki rukun Islam yang terakhir.
Nah, apa itu? Naik haji. Nah, melaksanakan ibadah haji. Di sebelah kanan ada gambar apa? Ada gambar Ka'bah. Nah, Ka'bah ini berada di kota Mekah di negara Arab. Nah, sebelum masuk ke pembahasan haji, sekarang kita belajar dulu apa pengertian dari haji. Nah, haji sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab hajj, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Haji kan dilaksanakan 1 tahun sekali ya. Nah, ziarah tersebut dilakukan di mana tadi? Di Mekah, di negara Arab. Jadi Mekah, negara Arab adalah kota paling suci bagi umat Islam. Nah, apakah hukum dari melaksanakan haji? Haji ini wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu secara lahir maupun batin. Nah, mungkin cukup sekian ya belajar al-Islam kita pada Fortasi kali ini. Harapannya anak-anak sekalian dapat menjadi pelajar muslim yang senantiasa rajin dalam beribadah, berakhlakul karimah. Dan jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan kelima rukun Islam: bersyahadat, melaksanakan sholat setiap hari, berpuasa, baik berpuasa sunnah maupun berpuasa wajib di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, dan insya Allah nanti ketika sudah besar, ketika sudah waktunya, kita semua bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sekian ya anak-anak, tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.